Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Baiklah sahabat Intai, setelah kita mengetahui pentingnya dua kalimat syahadat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut pentingnya kalimat pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bersama Ustadz Wilson Gustiawan dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Assalamualaikum Ustadz Wilson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Dina. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana sih kandungan dari kalimat pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat syahadat ini ada dua, makanya kita sebut sebagai dua kalimat syahadat atau syahadatain. Kalimat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan coba bahas pada kesempatan ini mengenai kandungan makna dari kata asyhadu an la ilaha illallah. Pada kalimat ini ada kata asyhadu yang artinya saya bersaksi atau saya menyaksikan. Nah, asyhadu sendiri atau syahadah ini memiliki tiga makna. Yang pertama, syahadat ini adalah syahadah sendiri berarti adalah ikrar atau pengakuan. Yang kedua, dia juga bermakna sebagai sumpah dan juga bermakna sebagai perjanjian. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-18 yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, kata-kata syahidah di sini itu menyatakan bahwa ada ikrar, ada sumpah dan perjanjian. Nah, syahadat ini kemudian melahirkan iman dalam diri kita, melahirkan keyakinan dalam diri kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah yang dibenarkan oleh hati, tasdiqu bil qalbi, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal, ya, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, begitu orang bersyahadat, lahirlah iman, kemudian mereka beristiqomah di dalam keyakinannya itu, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan bahagia. Mari kita buka surat As-Fussilat. Dalam ayat 30 Allah menyatakan bahwa yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut
dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, dalam surat ini Allah ingin memesankan bahwa orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, ya, artinya dia sudah bersyahadat, mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhannya, dan kemudian summastaqamu, mereka beristiqomah, ya, beristiqomah, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini adalah makna yang pertama dari kata yang pertama, syahadat. Yang kedua ada kata-kata ilah, ya, kata-kata ilah. Walaupun kalimat ini setiap hari kita baca di dalam sholat, tetapi banyak yang tidak memahami sebenarnya maksud pengertian ilah ini apa. Ya. Nah, ilah, kandungan makna dari kata ilah, dari ilaha, ya'lahu, ilahan, itu mengandung makna merasa tenang padanya. Ya, kata-kata ilah ini merasa tenang padanya, kemudian berlindung padanya. Kemudian juga selalu merindukannya dan mencintainya. Dan inilah makna dari kandungan dari kata-kata ilah itu. Sedangkan ilah al-ilaha itu sendiri, ya, dapat kita artikan sebagai sesuatu yang kita harapkan, ya, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita ikuti, dan sesuatu yang kita cintai. Jadi ada 4 maknanya dari kata-kata ilah ini. Kata-kata ilah. Nah, jadi inilah makna dari yang pertama dari kalimat syahadat, makna daripada syahadat dan makna daripada ilah. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Baik, Pak. Setelah kita mengetahui makna dari kalimat pertama syahadat itu, Ya. kemudian bagaimana Pak bagaimana Ustadz konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri? Ya. Kalau kita sudah mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah ini, syahadat dan kemudian ilah, bahwa kita pada proses pertama la ilaha illallah ada la ilaha, bahwa kita meniadakan adanya ilah. Ya, ilah tadi adalah sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang kita cintai. Jadi kita tiadakan la ilaha. Jadi tidak ada sama sekali ilaha kita itu, sesuatu yang harus kita ikuti dan kita cintai itu tidak ada. Ya, ini kita sebut sebagai kalimat penolakan. Ya, penolakan. Atau al-bara. Ya, atau disebutnya al-bara. Itu penolakan. Ya, jadi kita tidak akan ikutin apapun, ya, tidak akan mengikuti apapun. Kemudian ditegaskan yang kedua ada kata-kata illallah. Ya, kata-kata illallah. Ada illa di situ, ya. Illa ini artinya kecuali. Ya, kecuali. Illa atau kalimat isbat namanya, ya. Al-isbat itu illa. Jadi kalau pertama kali kita menidakkan, ya, artinya tidak ada ilah yang akan kita ikuti.
kemudian kita kecualikan. Ya, siapa yang kita kecualikan? Allah yang kita kecualikan. Ya, jadi kita tolak semua ilah, kita bersikap al-bara terhadap semua ilah, tetapi kita kecualikan Allah. Ya, nah ini kita sebut pengecualian. Kita kecualikan Allah ini adalah suatu loyalitas kita kepada Allah, atau kita sebut sebagai al-bara. Ya, al-wala, ya, al-wala. Ya, kalau al-bara itu adalah penolakan, kalau loyalitas itu adalah al-wala. Nah, ini adalah al-bara dan wala ini adalah konsekuensi dari kalau memang kita memahami kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian Pak, bagaimana Ustadz? Bagaimana cara kita mengenali Allah kita? Oke, baik. Begitu kita telah memahami makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa, kita telah bersumpah ya bahwa tidak ada Allah, tidak ada ilah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, sekarang kita juga akan mencoba bagaimana mengenal Allah ini sendiri, ya, mengenal Allah ini sendiri. Bagaimana pentingnya juga kita mengenal Allah ini, ya. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena dalam syahadat kita menganggap bahwa ilah kita itu hanya Allah. Jadi oleh karena itu kita harus tahu sebenarnya Allah kita itu siapa, ya, yang akan kita sembah itu, yang akan satu-satunya yang akan kita ikuti, satu-satunya yang akan kita setia kepadanya itu, yang kita rindui itu siapa, gitu kan, ya. Maka bagaimana cara mengenal Allah ini? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melihat dari tanda-tanda kekuasaannya, ya, atau kita sebut sebagai ayat-ayatnya. Ada 2 ayat Allah yang bisa kita telusuri, ya, mengenai keberadaan Allah ini. Yang pertama ayat qauliyah, dan yang kedua ayat kauniyah. Qauliyah itu adalah ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an, ya, kitab suci ini. Di dalam kitab suci ini Allah menjelaskan dirinya sendiri dan kemudian menjelaskan banyak hal. Nah, ini yang kita sebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Kauniyah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam ini yang kita bisa lihat. Misalnya bagaimana ada misalnya gunung misalnya. Ya, bagaimana gunung itu ditinggikan. Atau dalam beberapa surat pendek, bagaimana, apakah kamu memperhatikan bagaimana gunung itu ditinggikan, bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana bintang-bintang itu bersebaran di langit, bagaimana bulan, ya, bagaimana semua ciptaan Allah. Nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, ayat. Nah, itu jalan menuju mengenal Allah itu. Kemudian dengan Islam juga memberikan metodenya untuk bagaimana cara mengenal Allah ini, yaitu dengan ayat qauliyah dan kauniyah yang kita pahami secara nakli dan akli, ya. Jadi ayat-ayat Allah ini bukan hanya kita bisa pahami atau kita bisa imani dari penjelasan dari Al-Qur'an yang terdapat dalam ayat qauliyah, tetapi kita juga bisa menggunakan akal dan logika kita, ya. Ayat kauniyah misalnya, yang alam semesta yang bisa kita lihat ini, bisa enggak kita secara akal menerima bahwa dia ada begitu saja? Ya, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, ini jalurnya. Ini caranya. Dengan cara nakli dan cara akli. Kemudian kita juga harus membenarkan sebagaimana syahadat, membenarkan adanya ayat-ayat ini, dan kemudian juga akan melahirkan iman di dalam
diri kita. Nah, demikian ini adalah sedikit saja mengenai Allah, ya. Jadi dengan demikian lengkaplah pengertian kita secara sederhana mengenai kalimat la ilaha illallah. Jadi mengenal Allah ini kita kenal sebagai ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah itu kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan tanpa ada metode atau jalan. Jalannya tadi sudah saya jelaskan. Kita juga telah mengikrarkan, ya, telah berjanji, telah memberikan syahadat kesaksian kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang wajib kita ikuti, kita sembah selain Allah. Ya, demikian Mbak Dina. Terima kasih Ustadz Wilson. Demikianlah pembahasan mendalam kita kali ini mengenai kandungan kalimat pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah bersama Ustadz Wilson Gustiawan. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.